Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita belajar di 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Ini kembali diulang cerita tentang bagaimana kerinduan hati Daud untuk membangun bait suci, tentu saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Daud berkata kepada Nabi Nathan pada waktu itu, "Aku mendiami istana yang megah, istana yang mewah. Aku papani dengan kayu aras yang terbaik. Tetapi bagaimana mungkin tabut Tuhan berada di tenda, berada di kemah?" Karena itu Daud ingin membangun bait suci. Saudara-saudara, Daud punya kerinduan, tetapi Tuhan berkehendak bahwa Salomo lah yang nanti akan membangunnya. Yang luar biasa adalah sekalipun proposalnya ditolak oleh Tuhan, tetapi Daud mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud ini sungguh luar biasa. Daud mengeluarkan harta bendanya, Daud mengeluarkan apa yang dimilikinya dan dipersembahkan kepada Tuhan untuk pembangunan bait suci itu. Bahkan tidak main-main kalau Anda membaca di dalam ayat yang keempat, 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Jadi Daud mempersembahkan, kalau itu dihitung secara satuan kilogram, itu kurang lebih 102 ton emas dan 236 ton perak yang dipersembahkan Daud kepada Tuhan untuk pembangunan bait suci. Jumlah yang sangat besar, jumlah yang tidak main-main. Yang pertama kita belajar apa yang membuat Daud mempersembahkan sebanyak itu, sebesar itu kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, ini alasannya. "Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan dari perak kepunyaanku sendiri." Karena cintaku akan rumah Allahku, dia cinta akan rumah Tuhan, karena dia tahu di rumah Tuhan itulah nanti pusat penyembahan kepada Allah Israel akan dilakukan. Karena dia tahu dengan dia menghadirkan hadirat Tuhan, maka bangsa Israel akan tetap dijagai, disertai oleh Tuhan. Karena cinta Daud akan Tuhan, itulah yang menggerakkan hatinya. Saudara, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Anda, kalau kita tidak cinta, sulit sekali untuk kita mau. Tetapi kalau kita benar-benar cinta, berapapun harga bayar yang harus kita lakukan, kita akan mengerjakannya dengan segenap hati. Coba tanya, kalau ada orang yang murah hati kepada Tuhan, orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, saya tahu persis, kan dia orang yang cinta akan Tuhan. Tetapi giliran ada orang yang pelit sekali untuk Tuhan, pelit sekali untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Apapun alasannya, tapi itu menunjukkan satu hal. Cinta membuat orang berani memberi, tetapi orang yang tidak cinta, dia akan selalu merasa eman untuk melakukannya, apapun alasannya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari pasal ini, ayat yang kelima, yakni emas untuk barang-barang emas, barang perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Daud bertanya kepada pemimpin-pemimpin puak, kepada rakyatnya, pertanyaannya seperti ini, "Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan?" Daud menantang rakyatnya, menantang pemimpin-pemimpinnya. Siapa di antara kalian yang juga rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Dan ayat yang ke-6, lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Ingat, hal yang kedua, kalau seorang pemimpin tidak hanya memerintah, tapi juga bertindak, memberikan contoh, memberikan teladan. Lihat, orang-orang yang dipimpinnya juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya itu. Daud memberi dengan cinta, memberi dengan rela, bahkan memberikan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Maka orang-orang yang dia pimpin, rakyatnya,
Alkitab menulis juga memberikan dengan kerelaan hati. Berapa banyak yang mereka berikan? Ayat yang ke-7. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, dan 100.000 talenta besi. Jauh lebih besar apa yang diberikan oleh Daud. Saudara-saudara, ternyata seorang pemimpin itu menginspirasi orang-orang yang ada di bawahnya. Kalau Anda pemimpin yang kebetulan melihat video ini, kalau Anda ingin kepemimpinanmu berhasil, Anda ingin bahwa orang-orang yang Anda pemimpin melakukan apa yang Anda lakukan, bukan soal bagaimana kita pintar memotivasi dengan kata-kata kita, tetapi tindakan kita itulah yang menginspirasi mereka. Kalau soal memberi, Anda tidak bisa menuntut orang-orang yang Anda pimpin untuk memberi kalau Anda sendiri tidak memberi. Maka pemimpin harus yang memulai lebih dulu. Pemimpin harus menggerakkan, dan dia menggerakkan dimulai dari dirinya sendiri. Kekuatan seorang pemimpin ditentukan dari apakah dia mampu memberikan contoh dan teladan kepada orang-orang yang dia pimpin.